Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dewi Tika Agusvina dengan NPM 2301 10 10 10 004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan program bank di Kota Jakarta Selatan dengan Ibu Sri Sukma Wahyuni SE MSI sebagai dosen pengampu. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita akan sedikit membahas tentang Kota Jakarta Selatan. Kota ini merupakan wilayah administratif yang memiliki pemerintahannya sendiri di wilayah DKI Jakarta. Kemudian disebut sebagai kawasan yang elit serta didukung dengan infrastruktur yang pesat dan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa itu definisi dan peran dari Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral dari Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga yang independen atau mandiri, artinya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas sudah diatur di dalam perundang-undangan. Kemudian, seperti yang sudah kita ketahui, tugas atau peran dan tujuan utama dari Bank Indonesia yakni untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, di mana hal ini dilakukan melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. BI juga mengatur dan mengawasi sistem perbankan, kemudian juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang rupiah serta melaksanakan kebijakan moneter. Dan selanjutnya, kita masuk ke peran Bank Sentral di Kota Jakarta Selatan. Untuk peran yang pertama, yaitu menjaga kestabilan ekonomi lokal. Nah, untuk poin ini juga terkait dengan kebijakan dari Bank Indonesia sendiri terkait dengan inflasi. Yang kedua, yaitu peran untuk mendukung perkembangan ekonomi lewat dorongan investasi dan juga memfasilitasi pembiayaan atau kredit bagi pelaku usaha. Dan peran yang ketiga yaitu sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran, mulai dari menjamin keamanan transaksi serta inovasi pembayaran. Dan yang terakhir yaitu efisiensi di dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Kebijakan yang pertama yaitu menjaga kestabilan inflasi, di mana tujuannya yaitu untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah dan stabil, sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dan yang ketiga, yaitu pengelolaan cadangan devisa untuk memastikan kemampuan negara di dalam memenuhi kewajiban internasional serta menstabilkan nilai tukar. Selanjutnya, kebijakan sistem pembayaran di Jakarta Selatan. Kebijakan yang pertama yaitu sistem pembayaran non-tunai melalui debit dan kredit, di mana debit sebagai alat pembayaran non-tunai dengan mekanisme hutang dan debit dengan berbasis saldo milik nasabah. Selanjutnya, digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan pembayaran digital berbasis kode QR sebagai alat transaksi, serta sistem layanan dompet digital seperti platform OVO, Dana, M-Banking, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kebijakan tentang elektronisasi dari transaksi keuangan daerah. Selanjutnya yaitu program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia. Usaha mikro kecil menengah memiliki peranan penting dan strategis di dalam struktur perekonomian Indonesia. Karena pada faktanya, UMKM menjadi penyumbang PDB sebesar 61,1%, kemudian memberikan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,1%, dan yang terakhir, memberikan ekspor sebesar 14,4%. Dan hal ini dilakukan melalui dukungan dan upaya dalam pengendalian inflasi terhadap volatile food, kemudian mendorong potensi ekspor dari UMKM, serta memberikan kemudahan akses keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi di antara lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dan solusi Jakarta Selatan di dalam perekonomian. Sebagai sebuah wilayah yang maju, Jakarta Selatan memiliki tantangan di dalam biaya hidup yang dihabiskan cukup tinggi. Kemudian, ketimpangan ekonomi serta persaingan bisnis yang ketat. Dan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan program kredit mikro, memberikan pelatihan dan pendampingan, serta memfasilitasi pemasaran. Jadi, kesimpulannya adalah kesuksesan perekonomian di suatu daerah tidak terlepas dari kualitas sistem keuangan yang dimiliki. Kebijakan program Bank Indonesia di Jakarta Selatan memfokuskan kinerjanya pada stabilitas moneter, dukungan terhadap UMKM, serta digitalisasi sistem keuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.